Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, AS Roma dapatkan Tammy Abraham dari Chelsea. Tammy Abraham resmi menjadi milik AS Roma. Dia diboyong dari Chelsea dengan mahar 40 juta euro. Roma mengikat Tammy Abraham dengan kontrak sampai 2026. Roma juga memberikan Tammy Abraham jersey bernomor punggung 9 yang sebelumnya dipakai oleh Edin Dzeko. Chelsea juga sudah mengeluarkan pernyataan terkait kepergian pemainnya ini. Pihak klub berterima kasih atas semua yang sudah diberikan sang pemain. Andrea Pirlo tertarik melatih klub MLS. Andrea Pirlo bersiap memulai petualangan baru di dunia kepelatihan. Mantan pelatih Juventus itu kabarnya berminat melatih klub di Amerika Serikat. Dia pernah punya pengalaman bermain di sana semasa menjadi pemain New York City FC pada 2015 hingga 2017. Menukil laporan Football Italia, Pirlo mengaku senang dengan kehidupan di Amerika Serikat. Terlebih, negeri Paman Sam itu adalah tempat kelahiran kedua putra kembarnya, Leonardo dan Tommaso, di tahun 2017. Juventus resmi perkenalkan Caio Jorge. Juventus resmi memperkenalkan rekrutan pertama mereka pada bursa transfer musim panas 2021, yakni Caio Jorge. Untuk mendatangkan Caio Jorge dari Santos, Juventus mengeluarkan 4 juta euro atau setara 67,4 miliar rupiah. Caio Jorge langsung mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun dari Juventus. Karena itu, pemain berusia 19 tahun tersebut akan berseragam hitam putih setidaknya sampai 30 Juni 2026. Deal, Juventus sudah rampungkan transfer Locatelli dari Sassuolo. Raksasa Serie A Juventus dilaporkan telah merampungkan transfer Manuel Locatelli dari Sassuolo. Pihak Sassuolo kabarnya menerima tawaran dari Bianconeri senilai sekitar 35 juta euro. Ada juga add-on yang akan diterima Sassuolo. Sementara itu, Locatelli sendiri akan dikontrak sampai tahun 2026. Manuel Locatelli sendiri akan segera menjalani tes medis di Juventus. Setelah itu, transfernya akan segera diumumkan oleh pihak Bianconeri. Sudah deal, Milan bisa angkut Florenzi dengan harga 16,9 miliar rupiah. AC Milan dikabarkan sudah menemui kesepakatan dengan AS Roma untuk memboyong Alessandro Florenzi pada musim panas 2021 ini. Kesepakatan itu tercapai sejak hari Senin kemarin. Harga yang dibayarkan Rossoneri pun terbilang murah. Milan akan meminjamnya terlebih dahulu dengan harga hanya 1 juta euro saja. Jika dikonversikan ke rupiah, Rossoneri harus menebusnya sekitar 16,9 miliar rupiah. AC Milan juga memasukkan opsi untuk membeli Alessandro Florenzi secara permanen dari AS Roma. Jika Milan tertarik untuk mengaktifkan opsi ini, mereka harus membayar sebesar 4 juta euro saja. Bikin Manchester City gigit jari, Harry Kane kembali latihan bersama Tottenham. Penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane kembali menjalani latihan bersama klubnya pada Selasa kemarin. Kehadirannya dalam latihan bersama Tottenham ini menjadi perhatian karena Kane tengah dikaitkan erat dengan Manchester City selama musim panas 2021 ini. Dia pun direncanakan akan bermain melawan Wolverhampton pada 22 Juli 2021 mendatang. Bos Tottenham Hotspur, Daniel Levy, juga menjelaskan bahwa dia tidak ingin menjual Kane. Ia masih menjalani kerja sama profesional dengan Kane yang memiliki 3 tahun tersisa dari kontrak 6 tahun yang ditandatangani pada 2018. Sikat, Manchester United beri diskon untuk transfer Lord Lingard. Manchester United disebut telah siap melepas Jesse Lingard. Kabar ini tentu saja menjadi kabar yang menyenangkan bagi West Ham. Namun kabar itu bukan kabar bagus terakhir yang mereka dapatkan. Kabarnya United siap memberikan diskon untuk harga jual Lingard. Kabar ini diklaim oleh Express. Media Inggris itu menyebut MU memberikan potongan harga yang cukup besar.
Jika semula mereka disebut hanya bersedia melepasnya dengan harga 30 juta pound sterling, Setan Merah sekarang disebut siap dibayar hanya 20 juta pound sterling saja. Laporan itu juga menyebut West Ham kini bersiap melepas tawaran kedua bagi MU. Mereka juga disebut merasa optimis akan bisa merampungkan transfer Lingard dalam 2 pekan ke depan. Penghormatan Bayern Munich untuk Gerd Müller. Legenda Bayern Munich dan timnas Jerman Gerd Müller meninggal dunia di usia 75 tahun. Die Roten memberikan penghormatan terakhir untuk Der Bomber. Bayern memberikan penghormatan dengan menerangi Stadion Allianz Arena dengan warna merah bertuliskan ucapan terima kasih dan ke Gerd. Selamat jalan, Gerd Müller. Dortmund versus Bayern menang 3-1 di Roten juara Piala Super Jerman. Pada pertandingan yang dihelat di Signal Iduna Park, Dortmund dan Bayern sama-sama menurunkan kekuatan terbaiknya. Bayern mampu unggul lebih dulu di menit ke-41 lewat aksi Lewandowski. Gnabry into the box. Oh, thumping header! Memasuki menit ke-49, Thomas Müller berhasil menggandakan keunggulan Bayern menjadi 2-0. You never see him. That's another goal, Thomas Müller. Dortmund mampu memperkecil kedudukan di menit ke-64 berkat aksi Marco Reus. Bellingham. Royce, he can hit from distance. Memasuki menit ke-74, Lewandowski berhasil mencetak pres dan mengubah skor menjadi 3-1. Skor tersebut bertahan hingga laga usai. Oh, that's been given away. Lewandowski doesn't miss from there. Trofi pertama di Jerman musim ini jadi milik Bayern Munich. Fakta menarik kemenangan Bayern Munchen di Piala Super Jerman. Ada beberapa fakta menarik yang mengiringi keberhasilan Bayern Munchen memenangkan laga final Piala Super Eropa 2021 saat melawan Dortmund. Dilansir Opta, Bayern Munchen menjadi klub pertama yang memenangkan 6 laga beruntun dalam sejarah Klassiker di semua kompetisi. Sementara itu, catatan kebanggaan juga berhasil ditorehkan oleh Lewandowski yang kini telah mencetak gol dalam pertandingan kompetitif ke-14 beruntun untuk Bayern Munchen. Catatan itu memecahkan rekor pribadinya sendiri bersama Bayern Munchen pada beberapa tahun lalu. Tak hanya itu saja, Lewandowski juga semakin mengokohkan posisinya sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Super dengan mencatatkan 7 gol. Fakta menarik lainnya yakni keberhasilan Nagelsmann yang meraih gelar mayor pertama dalam karirnya sebagai pelatih. Barcelona habis kesabaran, ancam putus kontrak pemain. Situasi finansial Barcelona tak kunjung membaik. Salah satu dampak besar yang harus mereka alami adalah habisnya kontrak Lionel Messi pada 30 Juni 2021 lalu. Di tengah momen sulit ini ada pemain yang menolak untuk memangkas gajinya. Begitu juga ketika Barcelona diketahui ingin menjual ke klub lain. Express melansir salah satu pemain yang membuat manajemen Barcelona kehabisan kesabaran adalah Samuel Umtiti. Bahkan muncul kabar dia mau diakhiri kontraknya. Umtiti merupakan salah satu pemain dengan gaji tinggi. Dia diperkirakan menerima bayaran sebesar 212.000 pound sterling atau setara dengan 4 miliar rupiah per pekan. Barcelona berniat usir Lord Braithwaite. Barcelona mengawali musim 2021-2022 dengan kemenangan atas Real Sociedad dan Martin Braithwaite menjadi bintang. Namun, pemain asal Denmark itu disebut bakal diminta pergi dari Camp Nou. Hal tersebut dipicu permasalahan finansial yang masih membelit Barcelona. Kubu Blaugrana masih terus mencari cara agar bisa menekan pengeluaran klub. Perlakuan Barcelona disebut membuat Braithwaite dan agennya tidak nyaman. Posisi Braithwaite saat ini kurang lebih sama seperti Miralem Pjanic, Samuel Umtiti, dan Philippe Coutinho yang sudah sejak lama ingin dijual Barcelona. Klub pemilik 5 gelar Liga Champions itu masih memiliki waktu hingga akhir Agustus untuk melego pemain-pemainnya termasuk Braithwaite. Ancelotti bantah ingin pulangkan Cristiano Ronaldo ke Real Madrid.
Masa depan Cristiano Ronaldo di Juventus terus menjadi spekulasi setelah sang pemain tak kunjung mendapat kontrak baru, karena yang lama akan segera habis pada 30 Juni 2022 mendatang. Hal tersebut membuat sejumlah rumor muncul mengkaitkan beberapa klub dengan Ronaldo seperti PSG dan juga mantan klubnya Real Madrid. Real Madrid bahkan lebih santer karena mereka adalah mantan klub Ronaldo. Namun semua rumor itu langsung dibantah oleh pelatih El Real Carlo Ancelotti. Cristiano adalah legenda Real Madrid dan dia akan selalu memiliki rasa hormat dan kasih dari saya, tweet Carlo Ancelotti dalam akun Twitter pribadinya. Saya tidak pernah mempertimbangkan untuk mendatangkannya. Kami menatap ke depan. Demikian tulis Ancelotti dalam cuitan yang sama. Giliran Ronaldo yang bungkam semua rumor kepergiannya dari Juventus. Cristiano Ronaldo turun tangan sendiri membungkam semua rumor rencana kepergiannya dari Juventus yang berembus begitu kencang di media-media Eropa sepanjang musim panas ini. Pada hari Rabu, lewat akun Instagram pribadinya, Ronaldo mengunggah sebuah foto hitam putih di mana ia berpose dengan jari telunjuk di hadapan bibirnya. Unggahan tersebut diiringi caption sedikitnya 5 alinea yang secara garis besar membantah rumor ia akan kembali ke Real Madrid sembari menyebut bahwa namanya sudah dicoreng oleh berbagai pemberitaan media beberapa pekan terakhir. Bordeaux pastikan jantung Samuel Kalu tak bermasalah. Bordeaux menyatakan penyerang mereka Samuel Kalu dalam kondisi baik dan tidak memiliki masalah jantung setelah sempat kolaps dalam pertandingan Liga Prancis akhir pekan lalu. Sepak bola asal Nigeria itu bahkan dinyatakan sudah cukup bugar dan kembali bergabung dengan rekan-rekannya dalam sesi latihan Rabu waktu setempat. Ia juga kemungkinan bisa kembali jadi pilihan pelatih Vladimir Petkovic untuk pertandingan putaran ketiga Liga Prancis melawan Angers pada Minggu 22 Agustus nanti. Sebelumnya, Kalu sempat kolaps di lapangan pada menit ke-6 laga pekan kedua Liga Prancis melawan Marseille di Velodrome. Pukul rekan setim, bek Galatasaray terancam sanksi berat. Pemain Galatasaray, Marcao terancam sanksi larangan bermain karena menanduk dan memukul rekan setimnya saat mengalahkan Giresunspor 2-0 di Liga Turki Senin 16 Agustus. Pemain asal Brazil itu kehilangan kendali saat beradu argumen dengan rekan setimnya, Kerem Aktürkoğlu. Marcao lantas menghampiri Aktürkoğlu yang dilanjutkan dengan melakukan tandukan dan pukulan. Aksi tak pantas itu kemudian berujung kartu merah untuk Marcao. Mengacu pada regulasi di Liga Turki, aksi yang dilakukan Marcao masuk kategori penyerangan. Hal itu membuat pemain berusia 25 tahun itu terancam sanksi larangan tampil 5-10 pertandingan. Jersey PSG Messi terjual 1 juta potong dalam seminggu. Paris Saint-Germain dilaporkan mampu menjual sebanyak 1 juta jersey Lionel Messi dalam 1 minggu, baik di toko fisik maupun online. Jersey tersebut memiliki harga mulai dari 115 euro atau sekitar 1,9 juta rupiah hingga 165 euro atau sekira 2,7 juta rupiah. Dengan harga tersebut berarti penjualan jersey Messi mampu mengumpulkan 100 juta dolar hanya dalam 3 hari. Bahkan media Spanyol COPE melaporkan bahwa dalam 7 menit pertama Messi berlabuh di PSG, lebih dari 150.000 kaos La Pulga telah terjual. Meskipun sebagian besar keuntungan penjualan ini akan masuk ke April Nike dan Lionel Messi akan mendapatkan jatah 41 juta dolar per musim. Namun, lewat penjualan ini, PSG sudah mampu membayar lebih untuk gaji Messi. Transfer Martin Odegaard ke Arsenal sedikit lagi beres. Kabar baik menghampiri Arsenal. Menurut laporan, raksasa Inggris tersebut tinggal sedikit lagi mencapai kesepakatan dengan Real Madrid terkait transfer Martin Odegaard. Beberapa laporan menyebutkan kalau proses negosiasi dengan Real Madrid belum rampung. Namun kabar baiknya, kedua tim diketahui sedang menuju ke arah positif untuk mencapai kesepakatan soal harga. Real Madrid mulanya mematok harga 60 juta pound sterling buat siapapun yang menginginkan jasa Odegaard. Namun dari laporan tersebut diketahui bahwa Arsenal bisa membawa pulang Odegaard dengan harga yang lebih murah.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!